yang kedua sebagai Kepala Sekolah SDN Curah Takir 6, yang ketiga sebagai pengajar praktek program guru penggerak angkatan 9, insya Allah yang luar biasa, ide-ide yang cemerlang demi kemajuan pendidikan yang ada di Kecamatan Tempurjo. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf izinkan saya bisa di tempat ini mewakili Ketua PKG Gugus 5 Bapak Taufikul Ulum SPD yang pada pagi hari ini beliau tidak bisa membersamai kita karena beliau sedang sakit, sehingga menugaskan saya untuk mewakili sambutan dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, webinar seperti ini sangat luar biasa dan sangat penting sekali bagi kita sebagai guru yang mempunyai manfaat yang luar biasa untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya ada di Kecamatan Tempurjo. Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan membawa manfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan kepada Bu Iin, semoga bisa ilmunya bisa diserap oleh semua peserta yang ikut webinar pada pagi hari ini dan membawa manfaat bagi kemajuan pendidikan yang ada di Tempurjo, khususnya peningkatan kompetensi pembelajaran di kelas. Karena mungkin pada saat ini Bapak Ibu guru mengalami kejenuhan, mengalami kekurangan ide-ide yang bagaimana supaya pembelajaran di kelas itu menarik, selalu diharapkan oleh murid-muridnya kehadirannya di kelas. Nah, mungkin dengan mengikuti webinar pada pagi hari ini, nantinya pembelajaran kita semakin menarik, semakin bermutu, semakin disenangi oleh murid-muridnya. Saya kira itu sambutan dari saya selaku mewakili Ketua PKG Gugus 5, dan saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam yang telah mewakili Ketua PKG Gugus 5 atas supportnya kepada kami. Acara berikutnya Bapak Ibu sambutan oleh Bapak Pengawas. Selamat siang Bapak Pengawas, Pak Muhammad. Siap untuk hari ini berkenan membuka kegiatan hari ini? Oh, dilanjut aja ini waktunya pelantikan ini langsung dibuka aja Pak. Nggih. Ya, siap Bapak. Ini, nggih. Mohon maaf, mohon maaf. Lanjut. Ya, siap Bapak. Terima kasih. Karena Bapak Pengawas kita hari ini ada kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Acara berikutnya yaitu langsung ke paparan materi yang akan disajikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa yang hari ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Imam yang merupakan guru penggerak dan juga pengajar praktek yang idenya sangat luar biasa. Kita tunggu ini di Gugus 5 Bu Iin, ide-ide lainnya luar biasa. Monggo waktu sepenuhnya saya berikan kepada pemateri Bu Iin Sukmawati sebagai narasumber. Kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya Pak Anggun. Apa suara saya terdengar Bapak Ibu? Sudah. Jelas, Ge? Jelas, alhamdulillah terdengar baik. Jelas, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Apakah semangat di hari Rabu ini? Alhamdulillah, semangat ya Bapak Ibu.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas Bina Kecamatan Tempurjo, Dr. Andes Muhammad MPD yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua PKG Gugus 5 Kecamatan Tempurjo Kabupaten Jember yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Imam Bahroji yang tadi sudah kita dengar sambutannya. Yang saya hormati moderator kita yang gemoy hari ini, Pak Anggun Setio Wicaksono. Terima kasih sudah memandu acara dengan sangat luar biasa. Dan yang tak kalah pentingnya, di sini saya sangat bahagia sekali ada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang juga hadir pada webinar pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Pagi. Terima kasih. Yang mendampingi. Ya, juga kepada Bapak Ibu peserta webinar Ice Breaking agar kelas tak kering yang sudah standby mulai tadi pagi. Bagaimana semangatnya? Coba bilang semangat. Semangat. Wah, luar biasa sekali. Semangat ya. Siap ya untuk hari ini. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk share screen. Bagaimana? Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah, Bu. Penampilannya sangat bagus. Bentar, saya slideshow. Baik. Benar Lailai. Nah, Bapak Ibu, topik kita pada pagi hari ini adalah ice breaking. Apakah memang perlu ice breaking itu? Bagaimana sih konsep dan miskonsepsi ice breaking itu sendiri? Nah, ini mohon izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Iin Supawati, SPDGR, riwayat pendidikan, S1 Pendidikan Matematika, kemudian S1 PGSD, terus pendidikan profesi guru di UNED, pendidikan guru penggerak, S2 Teknologi, ini masih proses Bapak Ibu. Kemudian untuk pengalamannya sendiri, saya sekarang sedang berdinas di SDN Curah Takir 6 sebagai kepala sekolah, mulai Februari kemarin 2024 hingga sekarang. Kemudian saya pernah menjadi kepala sekolah di SD Islam di Kaliwakes, yaitu SD Ilmu Al-Quran, itu rentang waktu 2011 sampai 2019. Dan pernah menjadi guru di SDN Sidodadi 1. Kemudian saya guru penggerak Angkatan 3, pengajar praktik Angkatan 9, pelatih pembina pramuka Pusdik Lacap Jember, di sini lisensinya yaitu KPD, dan Agustus ini insya Allah mau lanjut ke KPL. Kemudian saya juga aktif sebagai penulis buku ber-ISBN, ini salah satu karya saya Bapak Ibu, cerita horor Mbak Lasim, itu salah satu karya saya karena saya senang horor. Kemudian juga sebagai narasumber di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Ini lebih ke bos kinerja ya. Kalau ada bos kinerja itu biasanya saya dipanggil oleh Dinas Pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kesepakatan belajar untuk kita pagi hari ini. Yang pertama yaitu nyalakan kamera supaya saya bisa melihat Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga bisa melihat saya. Kemudian matikan mic apabila tidak diperlukan dan hadir seutuhnya. Hargai waktu bersama, buat catatan jika diperlukan. Kemudian klik raise hand apabila ingin bertanya, karena nanti ada sesi tanya jawab tersendiri. Terus kemudian gangguan teknis adalah hal biasa dalam sesi daring. Nah, Bapak Ibu, adapun tujuan pada sesi webinar pagi hari ini yaitu yang pertama, memahami pentingnya ice breaking di kelas. Kemudian yang kedua, memahami tahapan menentukan dan merancang ice breaking. Terus memahami ragam ice breaking. Jadi kita hari ini bersenang-senang Bapak Ibu, yang sepaneng-sepaneng kita lewati dulu. Mari Bapak Ibu kita mulai dengan bermain.
Nah, di sini kita bermain. Nah, Bapak Ibu mengikuti gerakannya ya. Di sini silakan mengikuti gerakannya on cam semua supaya bisa terlihat dari sini. Kita mulai Bapak Ibu. Oke, apakah tadi ada suaranya Bapak Ibu? Enggak jelas, Bu. Nah, terdengar soalnya. Tidak muncul suara, Bu Iin. Tidak muncul suara. Berarti suaranya tidak masuk ya Bapak Ibu. Ah, enggak apa-apa, yang penting gerakannya tadi. Itu ada yang tahu gerakan apa? Gerakan apa itu? Yang kayak begini itu. Iya, yang Asoka itu Bu, yang Cacarika. Yang kayak Cari di TikTok itu bawan, yang cari bawan. Nah, itu. Oke, Bapak Ibu. Karena tidak ada suara ya barusan ya, kita lewati saja. Baik, saya share screen lagi, saya lanjutkan materinya. Nah, tadi bermain itu ada di TikTok saya, Bapak Ibu. Itu sekedar ice breaking. Pada waktu saya jenuh dengan pekerjaan, saya melakukan ice breaking sendiri di situ. Oke, nah Bapak Ibu, apa yang dirasakan setelah main tadi? Apakah ada yang lebih happy dari sebelumnya? Coba dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Karena ada yang ngirim di kolom chat. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Oke. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini ada cerita 3 orang guru. Kita membaca ceritanya ya Bapak Ibu. Bagaimana cerita di sini? Ada Bu Siti, kemudian ada Pak Ahmad, dan Pak Budi. Nah, yang pertama yaitu Guru Budi. Di suatu kelas, Pak Budi adalah seorang guru yang sangat disiplin dan berorientasi pada pencapaian kurikulum. Ia seringkali fokus untuk menyelesaikan materi pelajaran sesuai dengan rencana tanpa mempertimbangkan keadaan murid-muridnya. Pada suatu hari, kelas Pak Budi terlihat sangat lelah dan kehilangan fokus setelah sesi pelajaran yang intens. Beberapa murid bahkan menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan kebosanan. Meskipun demikian, Pak Budi tetap melanjutkan pelajaran tanpa memberi waktu istirahat karena ia perlu terus mengejar materi yang tertinggal. Nah, ini cerita Pak Budi, Bapak Ibu. Berikutnya, yang kedua ada Guru Siti. Di suatu kelas, Bu Siti memaksa untuk melakukan ice breaking dalam setiap pelajarannya karena ia pernah mendengar bahwa ice breaking bisa meningkatkan motivasi belajar. Pada suatu hari, ketika kelas baru saja dimulai, Bu Siti memutuskan untuk melakukan ice breaking dengan aktivitas tari bersama yang cukup menguras energi.
Murid-murid menunjukkan tanda-tanda malas untuk melakukan ice breaking. Namun, Bu Siti tetap meminta murid untuk mengikuti ice breaking karena hal itu sudah ia persiapkan. Ini cerita Guru Siti, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga ada Pak Ahmad. Di suatu kelas, suasana mulai terlihat monoton dan beberapa murid menunjukkan tanda-tanda kebosanan dan kelelahan. Pak Ahmad menyadari bahwa kondisi ini dapat menghambat proses belajar jika dibiarkan berlarut-larut. Untuk mengatasi situasi ini, Pak Ahmad memutuskan untuk melakukan ice breaking yang bertujuan menyegarkan suasana kelas dan meningkatkan kerjasama antar murid. Ia memilih aktivitas permainan teka-teki kelompok, di mana setiap kelompok harus bekerja sama untuk memecahkan teka-teki. Aktivitas ini dirancang agar murid-murid dapat bergerak, berinteraksi, dan berpikir secara kreatif. Dengan waktu 15 menit yang dialokasikan untuk kegiatan ini, Pak Ahmad berharap suasana kelas akan menjadi lebih dinamis dan murid-murid kembali bersemangat untuk melakukan pelajaran. Nah, sekarang pertanyaannya, jika Anda menjadi murid, mana guru pilihan Anda? Boleh raise hand? Boleh diketik di kolom chat, Bapak Ibu? Nah, ini memilih Pak Ahmad. Jika sebagai murid, guru pilihannya adalah Pak Ahmad, guru yang ketiga. Ahmad guru yang ketiga tadi ya, Bapak Ibu ya. Pak Ahmad guru yang ketiga. Mengapa Bapak Ibu? Boleh kasih alasan Bu Diana? Kenapa kok Ibu memilih Pak Ahmad, guru yang ketiga? Begini Bu, kalau saya jadi murid, saya akan lebih memilih guru yang ketiga yaitu Pak Ahmad karena ada interaksi langsung Bu. Maksudnya ketika kelas, suasana kelasnya kita kan kadang kayak itu saja, jadi kayaknya membosankan, bikin kita mengantuk. Nah, ketika pembentukan kelompok itu kan pasti badan kita bergerak, terus otomatis kita punya alih pemikiran juga itu sudah berubah. Jadi kita akan fokus dengan soal yang akan dikasih. Kalau hanya monoton dari gurunya saja, kita kayak rasa bosan, bete, kayak bingung ini gurunya cerita apa. Jadi kayak kita hanya akan adanya nanti menghayal. Tapi kalau ketika dibentuk kelompok pasti kan bertukar pikiran kayak gitu menurut saya. Wah, luar biasa sekali Bu Rosdiana. Tepuk tangan Bapak Ibu buat Bu Ros. Oke, jadi Bapak Ibu sepakat ya, di sini pun banyak sekali chat yang masuk itu memilih guru yang ketiga atau Pak Ahmad. Oke. Nah, tadi guru yang pertama Pak Budi, mengapa tidak dipilih? Karena beliau mementingkan materi, tidak melihat kondisi murid. Yang penting materi tersampaikan semua. Apakah muridnya jenuh, ataukah muridnya ini bagaimana, kurang diperhatikan oleh Pak Budi. Kemudian yang kedua, Bu Siti. Bu Siti di sini pokoknya ice breaking. Pokoknya ice breaking, nggak tahu muridnya capek atau muridnya semangat atau sedang loyo atau sedang bagaimana, pokoknya ice breakingnya harus diikuti. Jadi ada sedikit egois gitu ya Bapak Ibu. Kemudian pilihan Bapak Ibu tadi, Pak Ahmad, guru yang ketiga, di sini melihat kebutuhan murid. Di jam terakhir, menjelang hari libur, setelah istirahat, Senin pagi, itu kan biasanya butuh-butuh ini ya, kontennya membosankan, tidak relevan. Jadi di sana guru sadar bahwa telah berbicara lama tanpa interaksi. Siswanya lelah, akhirnya diadakan ice breaking supaya siswanya bangkit kembali semangatnya.
Jadi Pak Ahmad adalah guru yang ketiga, memberikan ice breaking tetapi melihat dulu waktunya seperti apa. Tidak asal memberikan ice breaking. Nah, Bapak Ibu, baik kita lanjutkan. Nah, ini filosofinya dari ice breaking itu adalah seperti ketapel Bapak Ibu, di mana kita mundur beberapa langkah untuk melesat lebih jauh. Boleh kita investasi waktu 15 menit atau 10 menit itu agar nantinya anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Jadi boleh kita mengorbankan waktu, bukan mengorbankan ya, investasi kalau saya menyebutnya. Investasi waktu 10 hingga 15 menit supaya bisa melesat lebih jauh. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini pertanyaan. Setuju atau tidak setuju, ice breaking hanya cocok untuk jenjang sekolah dasar? Ada yang mau berpendapat? Silakan raise hand yang mau berpendapat. Atau ditulis di kolom chat Bapak Ibu, setuju atau tidak. Jika setuju, Bapak Ibu silakan menuliskan 7. Jika tidak setuju, silakan menuliskan 0. Tidak setuju. Nah, ini Bu Sasmini dari SDN Curah Takir 6. Tidak setuju. 0. Nah, berarti tidak setuju juga Bu Muriatni. Tidak setuju Bu Rostiana. Banyak yang tidak setuju ya. Memang benar Bapak Ibu, ice breaking itu tidak hanya untuk anak-anak sekolah dasar, namun juga bisa diterapkan pada tingkat yang lebih tinggi. SMP, SMA itu juga butuh ice breaking. TK malah lebih banyak membutuhkan ice breaking. Nah, pertanyaan yang kedua, ice breaking adalah kegiatan tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk saja, tidak ada refleksinya, tidak ada muatannya. Apakah Bapak Ibu setuju di sini? Tidak setuju. Nah, ya tidak setuju. 0, 0, 0, 0. Tidak setuju ya Bapak Ibu. Nah, ice breaking itu tidak melulu tentang tepuk-tepuk Bapak Ibu. Jadi dalam menyajikan ice breaking kita juga perlu melihat latar belakang siswa, perlu melihat kegemaran siswa, dan macam-macam kegiatan ice breaking. Itu juga bermacam-macam sekali. Jadi tidak hanya sekedar tepuk-tepuk. Oke, siap. Banyak yang tidak setuju. Sekarang kita ke pertanyaan ketiga. Ini luar biasa sekali umpan baliknya, interaksinya. Banyak yang menuliskan di kolom chat. Berarti Bapak Ibu aktif ya. Oke, pertanyaan ketiga Bapak Ibu. Setuju? Tidak setuju? Ice breaking membuang waktu belajar. 0, 0, 0. Tidak setuju. Iya, ice breaking itu tidak membuang waktu belajar karena hanya dibutuhkan sekitar 10 hingga 15 menit dalam rentang pembelajaran kita. Jadi tidak membuang waktu ya Bapak Ibu. Ice breaking itu terbatas. Kalau tidak terbatas, misalkan selama pembelajaran kita beri nyanyi terus kemudian apa terus, ya berarti namanya bukan ice breaking. Namun itu bisa disebut sebagai pengisi acara ya Bapak Ibu. Baik. Pertanyaan keempat. Nah, manfaat nomor berapa yang sering Bapak Ibu dapatkan dari melakukan ice breaking? Kalau lebih dari satu boleh Bapak Ibu ditulis di kolom chat nomor berapa saja yang sering Bapak Ibu dapatkan dari melakukan ice breaking. Apakah sudah ada yang menulis di sini? Nomor 1, meningkatkan konsentrasi dan fokus. Yang kedua, membangun hubungan sosial. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, mengurangi stres dan kelelahan. Yang kelima, membangun kepercayaan dan kerjasama. Nah, ini Bu Rosdiana nomor 1, 2, 3, dan 4. Mengurangi stres juga ya Bapak Ibu. Nomor 5, nomor 1 dan 3. Pak Angga Hidayat nomor 1.
Pak Ari Riyadi nomor 5. Terus Bu Sasmini 1, 2, 3, 4. Bu Udeh 1, 3, dan 4. Ada pendapat dari SMP Negeri 1 Lamdis. Nah, ini luar Jawa Bapak Ibu. Nomor 4. Kemudian ada Pak Agus Marianto yang nomor 1. Wah, ternyata banyak sekali ya Bapak Ibu manfaat dari melakukan ice breaking itu sendiri. 1, 3, 4 Bu Eni, Bu Ikelia 1 dan 3. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lanjut pertanyaan berikutnya. Setuju atau tidak setuju? Ice breaking hanya untuk hiburan. Kalau setuju, setuju. Kalau tidak setuju, 0. 0, 0, 0, 0. Tidak setuju ya Bapak Ibu. Ya, karena ice breaking itu bukan hanya hiburan. Di sana ada, bisa loh kita memasukkan materi ke dalam ice breaking itu juga bisa. Oke, lanjut. Ice breaking tidak cocok untuk mata pelajaran yang serius. Misal pelajaran matematika, cocok tidak diberikan ice breaking di sana? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Cocok Bu, kalau matematika juga membutuhkan. Iya, Bu Ros ya. Betul sekali. Jadi ice breaking itu bisa masuk ke dalam pelajaran apa saja. Apalagi pelajaran yang serius itu malah kita membutuhkan ice breaking supaya tidak terlalu stres. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Lanjut. Nah, harus ada kompetisi dalam pelaksanaan ice breaking. Setuju atau tidak? Dikompetisikan. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Harus ataukah tidak? 0, 0, 0. Bu Oktaviana, 0, 0. Jadi ini yang 00 ini tidak setuju. Betul Bapak Ibu, ice breaking itu kan bersenang-senang ya, jadi tidak harus ada kompetisi di dalamnya. Hanya guru ekstrovert yang mampu melaksanakan ice breaking. Setuju atau tidak? 0. Tidak setuju. Tidak setuju. Berarti sepakat ya Bapak Ibu bahwa semua guru dapat melaksanakan ice breaking di kelasnya. Entah itu ekstrovert maupun introvert, itu semua dapat melaksanakan ice breaking. Karena ice breaking itu macam-macam. Ada yang bersifat ramai, ada yang bersifat semi ramai, kurang ramai gitu. 0, 0, 0. Wah, luar biasa sekali. Tidak setuju ya Bapak Ibu? Nah, pertanyaan berikutnya. Ice breaking tidak perlu direfleksikan. Bagaimana dengan pertanyaan ini? Setujukah atau tidak setuju? 0, 0, 0. Tidak setuju, tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Bu Sasmini mungkin, kenapa Bu Sas kok tidak setuju bahwa ice breaking tidak perlu direfleksikan? Mana suaranya Bu Sas? Bagaimana Bu Sas pendapatnya tidak setuju? Ice breaking tidak perlu direfleksikan, saya nggak setuju Bu. Kenapa Bu? Karena breaking itu kan enggak hanya sekedar apa tadi, pokoknya ice breaking gitu. Jadi ya perlu harus direfleksikan seperti itu agar ice breaking kita itu berhasil seperti itu untuk motivasi anak-anak sesuai tujuan kita seperti itu. Nah, baik, terima kasih Bu Sasmini pendapatnya. Ini diikuti dengan pendapat Bapak Ibu yang lainnya, banyak yang tidak setuju. Memang Bapak Ibu, ice breaking itu tidak sekedar diberikan kemudian sudah ya sudah, tidak seperti itu. Namun perlu kita refleksikan dari segi kalau di pramuka itu ada yang namanya sesosif. Di sana itu spiritualnya ada tidak, emosionalnya ada tidak, kemudian sosialnya
terus ada intelektualnya, fisiknya, sudah muncul atau belum, terus kaitannya dengan pembelajaran kita apa. Kemudian yang paling penting, tanyakan juga perasaannya bagaimana setelah mengikuti ice breaking. Itu. Jadi ice breaking perlu direfleksikan. Nah, bagaimana dengan suatu misal kita sudah melaksanakan ice breaking, harusnya kan asik, namun yang terjadi malah krik, 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 krik. Apa nih yang perlu kita lakukan? Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama, sebelum kita menentukan ice breaking, kita kenali murid kita dulu, empati. Murid kita ini tipenya bagaimana? Kita kenali terlebih dahulu, kemudian baru kita bisa menentukan, oh murid saya ini lebih tepatnya ice breaking-nya seperti ini. Oh murid saya ini ternyata lebih suka pada ice breaking yang sifatnya tebak-tebakan. Oh yang satu ini lebih suka ice breaking yang nyanyi-nyanyi, dan lain sebagainya. Jadi memang ada banyak sekali langkah-langkah. Yang pertama empati, kenali murid kita. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah tabel untuk usia, di mana 0 sampai 8 tahun, kemudian 9 sampai 16 tahun, 17 sampai 24 tahun. Di sini anak-anak TK. Bisa. Mari. Mari. Enak boleh? Oh ya, nakene benar kali. Nakene benar kali. Maaf, ada yang bocor. Webinar. Ada yang bocor. Baik, terima kasih sudah mematikan mic-nya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Di sini window yang pertama, 0 sampai 8 tahun, itu anak-anak masuk di TK atau PAUD dan SD awal. Nah, di sana masih dalam tahap wiraga. Jadi raga, indera, imajinasi, bermain, belajar, eksplorasi pengalaman, rasa pikir, itu masih penuh. Kemudian pada waktu SD, SMP, ini sekitar umur 9 hingga 16 tahun, itu wiraganya 75%, kemudian sudah ada wirama di sini 25%. Tanggung jawab, pembiasaan, irama keseharian, jadwal rutin, selaras dengan sesama dan semesta. Nah, lebih meningkat lagi pada umur 17 hingga 24 tahun, itu sudah full wirama. Nah, di sini ya Bapak Ibu, jadi tahapan-tahapan ini yang perlu kita sesuaikan dalam memberikan ice breaking. Anak TK dengan anak SD, dengan SMP, SMA itu berbeda untuk ice breaking-nya. Karena memang tahapannya sudah berbeda. Nah, di sini tahap perkembangan anak pada window pertama aktif, suka bertanya, pertumbuhan badan, kemudian belajar melalui panca indera. Kemudian pada window kedua, berarti umur 9 hingga 16 tahun, itu aktif, fokus, masa intelektual, kepo, dan kemauan kuat, kemudian interaksi luas. Kemudian di window ketiga, itu umur 17 hingga 24, mengenali passion, self-regulated, kemudian matang. Itu berarti di usia SMP kelas 3 dan SMA, Bapak Ibu. SMA ya. Nah, baik. Tadi yang pertama empati, kemudian yang kedua kaitkan materi dengan ice breaking. Jadi kita kaitkan materi kita dengan ice breaking. Nah, misalkan kita mengajar tentang masa pendudukan Jepang. Nah, di sana kita kaitkan kata-kata buat teka-teki yang berhubungan dengan Jepang. Jadi ada Hiroshima, Nagasaki, namun dibuat dalam bentuk kayak teka-teki silang gitu. Jadi tantangannya carilah kata-kata yang berhubungan dengan Jepang. Nanti anak-anak memilih di sana. Itu juga bisa. Jadi dikaitkan dengan materinya. Libatkan inklusif, yang berarti tidak mengecualikan siapapun untuk bergabung. Jadi semua murid
boleh bergabung. Tidak pilih-pilih, si A boleh, si B tidak, si C boleh, si D tidak. Tidak seperti itu. Jadi kita melibatkan seluruh siswa dalam bermain ice breaking. Kemudian konteks, kita ukur juga untuk latar dan waktunya. Kita membutuhkan waktu berapa lama nih? Misalkan, 10 menit cukup. Kemudian kita tentukan latarnya. Kalau permainannya seperti ini, sepertinya di dalam itu kurang luas, maka kita akan membawa anak-anak ke halaman sekolah. Nah, itu untuk konteksnya. Nah, ini Bapak Ibu tips dalam melakukan ice breaking dikaitkan dengan materi ajar dan asesmen. Tentukan ice breaking, materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan, siapkan media dan alat yang akan digunakan, kemudian uji coba terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa melibatkan rekan sejawat di sekolah untuk melakukan uji coba. Kemudian mempertimbangkan interaksi dengan siswa, terus libatkan seluruh siswa, kemudian lakukan review atau tuntun murid kaitkan dengan materi. Itu tips dalam melakukan ice breaking. Nanti materi saya share di tengah ya Bapak Ibu. Manfaat ice breaking dikaitkan dengan materi ajar atau asesmen formatif. Murid lebih bersemangat belajar, munculnya hormon kebahagiaan, lebih cepat menangkap materi ajar atau mengerjakan asesmen. Kemudian ice breaking melatih pemahaman menangkap instruksi. Jadi di sini ada bonus pemahaman literasi. Yeay! Oke, ini rentang konsentrasi anak idealnya sesuai dengan usianya. Jadi anak umur 2 tahun itu konsentrasinya 4 hingga 6 menit. Nah, di sini yang SD kita di angka 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun sini ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3 itu memiliki tingkat konsentrasi yang ideal itu sekitar 16 hingga 24 menit. Kemudian anak 10 tahun itu 20 sampai 30 menit. 12 tahun 24 hingga 36 menit. SMP lebih tinggi lagi. SMA itu 32 sampai 48 menit. Jadi kita bisa memanfaatkan ideal konsentrasi, rentang konsentrasi anak-anak dalam melakukan ice breaking. Begitu sekitar misalkan kita mengajar kelas 6, 36 menit itu anak-anak konsentrasi sudah mulai pudar. Nah, bagaimana dengan macam-macam ice breaking? Ini ada macam-macam ice breaking. Yang pertama itu tepuk, seperti tepuk semangat, semangat. Nah, macam-macam tepuk. Ada juga suatu misal tepuk kalau satu suku kata, kalau dua suku kata, tiga suku kata, dan seterusnya. Misalkan tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sampai dengan tepuk 5 bisa luar biasa dan lain sebagainya. Jadi macam-macam. Kalau saya kemarin pada waktu di BBGP itu teman-teman kan penat gitu ya, kemudian diberi tepuk, saya beri tepuk tong-tong namanya. Jadi tepuk tong-tong itu pakai bahasa Madura, tangan kanan dulu, tong 2 telok 4 lemak, tangan kiri tong 2 telok 4 lemak, kemudian berkurang tangan, kaki-kaki sampai dengan 1 tong, 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 tong. Nah, mungkin yang pernah coba itu seru sekali Bapak Ibu, apalagi kalau dilaksanakan secara bersama-sama. Itu untuk ice breaking tepuk. Kemudian yang kedua, lagu-lagu, ice breaking lagu-lagu. Di sini ice breaking lagu-lagu juga banyak sekali. Misalkan yang itu, aku pohon jambu tinggi sekali, ini dahanku dan ini rantingku, itu bisa. Kemudian pada hari Minggu dengan gerakan ku turut ayah ke kota, itu juga bisa. Banyak sekali macamnya Bapak Ibu, contoh-contohnya. Yang ketiga yaitu tentang humor dan storytelling. Satu misal, pada waktu pagi kita bercerita, tadi pagi aku makan nasi goreng, kemudian temannya melanjutkan. Itu juga bisa dijadikan salah satu alternatif dalam ice breaking. Humor, nah ini bercandaan yang sifatnya itu misalkan
kayak di TikTok itu kan banyak sekali ya Bapak Ibu. Jadi saya pergi naik pesawat, kemudian dilanjutkan temannya, nanti endingnya tertawa bersama-sama. Terus yang keempat, audio visual. Ini melibatkan untuk audio visual seperti saya tadi, speaking yang pertama yang Caca Rica itu, cari bakwan, itu audio visual. Yang kelima, permainan dan tebak-tebakan. Nah, di sini permainan dan tebak-tebakan itu, misalkan saya adalah, siapakah aku? Aku adalah alat transportasi. Bentuk badanku panjang, aku terbuat dari besi. Nah, seperti itu. Jadi terus temannya menebak, apakah aku? Oh, kereta api dan lain sebagainya. Termasuk juga permainan. Di sini kalau dalam permainan kayak sebenarnya itu bisa permainan dan banyak sekali contoh-contohnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa sharing untuk ice breaking apa nih yang pernah diberikan kepada anak-anak. Nah, ini contoh. Nah, apakah Bapak Ibu ada yang bisa di sini? Pindahkan satu batang agar soal dan jawaban menjadi benar. Adakah yang bisa? Saya share screen di sini Bapak Ibu, jadi tidak melihat interaksi yang ada di ini. Bisa dibantu Pak Anggun? Mungkin ada yang sudah berhasil di sini. Pindahkan satu batang agar soal dan jawaban menjadi benar. Apa saya stop dulu ya? Nah, bagaimana Bapak Ibu? Pindahkan. Wah, kalau di stop tidak kelihatan di sini. Saya share screen lagi dah. Nah, ini. Adakah yang bisa memindahkan satu batang agar jawaban menjadi benar? Gimana Bapak Ibu? Ada yang sudah berhasil? Minta tambahan waktu, Bu. Sulit tampaknya. Belum ketemu. Belum ketemu. Sulit. Pulang namanya. 7 dipindahkan. Ini. Nah ini ada yang sudah bisa, Pak Iwi, Pak Angga, Bu Pindahkan Feni. 1 ini ya. Benar sekali. 3 tambah 2 ini ya. Ya betul. Jadi yang ini stik yang ini kita pindah ke sini menjadi angka 3. 3 tambah 2 sama dengan 5. Wah, luar biasa sekali Bu Feni, Pak Angga, dan Pak Sapa tadi satunya berhasil menjawab. Bu, coba dulu Bu Iwi. tadi bagaimana? Oh, begini Bu. Ini kan angka 5 ya. Nah, stik yang ini, yang di angka 5 ini, kita pindah ke sebelah sini. Menjadi angka 3. Oh, iya. Tak pikirnya. Ya, paham. Dipindahkan satu stick ya. Iya, betul. Masih banyak lagi teka-teki permainan dalam bentuk stick ini. Kita untuk alat peraganya pun tidak terlalu banyak. Kita hanya menyiapkan stick. Nanti ada beberapa, ada yang 3 tambah 2 jadi berapa gitu, banyak sekali Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Iya. Nah, kalau ini mungkin sudah biasa ya Bapak Ibu. Ice breaking warna. Sekarang saya minta tolong satu raise hand untuk menyebutkan warna di bawah ini dengan benar. Satu saja. Silakan bisa dibantu Pak Anggun, adakah yang sudah raise hand di sini? Karena Ibu ini cuma bilang ini. Kuning, hitam, hijau, biru, jingga. Belum ada.
Raise hand Bapak Ibu yang mau mencoba. Bagaimana resen ini? Raise hand, angkat tangan Bu. Di situ ada Ada tombol. Bu Eka. Dalam, Bu Eka. oh iya reaksi. Oh iya iya ya reaksi. Bu Bu siapa ini? Eka. Iya, Bu. Kuning, merah, hijau, biru, jingga, hitam, kuning, coklat, putih, ungu, Ini yang sudah biru, siap. hitam. Bu Eka ya, Bu Eka sudah siap. Iya, Iya, Bu Bu. Eka Rasen. Oke. Iya, mau Ya, mencoba. Bu Eka di sini instruksinya sebutkan warna di bawah ini dengan benar. Jadi warnanya ya. Mari Oke. kita simak bersama-sama Bapak Ibu. Apakah Bu Eka berhasil melewatinya? 1, 2, 3. Merah, hitam, ungu, coklat, kuning, merah, hijau, biru, ungu, biru, hijau, merah. Yeay, berhasil. Luar biasa. Luar biasa, berhasil. Wah, keren sekali Bu Eka. Mau lagi coba satu lagi Terima Pak kasih, Anggun. Bu. Satu lagi Pak Anggun. Mari Sekarang silakan satu lagi yang Rasen. Belum ada, Bin. belum ada. Tadi Bu Rosti kayaknya raise hand. Mari saran satu, saran satu. Iya Bu, tapi saya ini Nggak ya. ada? Mari Bapak Ibu yang mau mencoba. Saya tadi Bu, tapi cuma maksudnya saya ini. Aduh, sabar. Saya coba belum tentu bisa ini, Bu Iit. Ras. Apalagi kalau saya ganti instruksinya Pak Anggun. Oh, tambah Sekarang, rumit ya. nah, coba Pak Anggun ya. Sekarang Wow, sebutkan tantangan ini. kata, bukan warnanya, Nggih. tapi kata. Kata, ya. Silakan. Sebutkan kata. Tuh. Maksudnya ini kuning, merah gitu, ta? Iya, Sebutkan katanya. iya. Kata dulu, Kuning, kata merah, dulu. kuning, merah, hijau, biru gitu. Iya. Hingga hitam, kuning, coklat, putih, ungu, biru, hitam. Lebih mudah Oke. itu. Iya, sekarang Ya. diganti. Sebutkan warna. Wow, Anggun. warna. Harus konsentrasi nih. Merah, hitam. Bener, Win. Merah, Betul. hitam, ungu ya. Agak Ungu, cepat. merah, hitam, ungu, coklat, kuning, merah, hijau, biru, ungu, biru, hijau, dan merah. Oke. Merah Ya, apa ini ya? terakhir merah. Iya. Luar biasa. Iya. Keren sekali Pak Anggun. Next, Bapak Ibu. Oke, sekarang ini. Ayo tebak. Ada berapa uang yang terlihat? Boleh ditulis di kolom chat. Kalau ini biasanya ibu-ibu Bu Iin semangat kalau urusan ini. Gitu ya. Biar Berarti nanti kalau ibu-ibu yang anak jawab. muda ya. Biar ibu-ibu yang jawab Ini nanti ini. 100, 200, Ada berapa uang yang terlihat? 263. Berapa, Bu? 263, Bu. Masih kurang benar. 213.000, Ibu. 200 kurang benar. 8 lembar Bu. 8 lembar masih kurang betul. Ada berapa uang yang? Boleh ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu, kita pilih nih satu yang benar. Busana 8. Ada lagi yang menjawab? 263, Bu. 8 lembar, 213, 8 uang, masih kurang benar, 2 kurang betul. Ini Bu Wida, Farida menjawab 2. 8 kurang lembar, benar. 263.000. Kurang betul, Bu. Ini hati-hati. 263.000 Bu. Ada jebakannya ini ya. 263.000, Bu. Yuk, berapa? 263.000. Kurang betul, Bu. Belum ada yang benar ini. Belum ada yang benar menjawabnya. Ada berapa uang yang terlihat? Oh, ada. Ini ada yang benar, ada yang benar. Bu Wida, Farida, ada 3. Nah, mana ini Bu Wida, Farida? Bisa ditunjukkan Bu Wida yang mana saja?
Bu Wida benar ini 3. Bu Wida, bagaimana jawabannya? Silakan. Saya tahu kuncinya ini. Pak. Mulai kelihatan ini. Oh, yang hitam-hitam enggak ini ya? Hati-hati ada kuncinya ini ya. Tulisan Ternyata uangnya ada di 3. bawah itu kuncinya. Yang benar Bu Wida ini Pak Anggun. Oke. Suara Bu Wida Farida dari mana, kemudian alasan menjawab 3, itu betul loh jawabannya, tapi dari mana asalnya? Coba Bu Wida jelaskan. Jelaskan Bu, supaya kita mengerti, ini saya bingung. Ada berapa uang yang terlihat? Jangan tertipu ini. Mana Bu Wida? Bu Wida, halo. Iya, Bu Bu. Wida. Halo. Tunggu, Bu. Bisa dijelaskan Bu Wida alasannya menjawab 3? Alasannya itu ada kata uang. Uang Iya. ada ya yang di pertanyaan ada 1 uang. Terus di Betul. 1. Betul. uang mainan yang 50.000 Betul. 1 sama Iya. uang mainan 20.000 1. Iya, betul. Tepuk tangan Bapak Ibu buat Bu Yeay. Wida. Jawabannya adalah 3. Ada berapa uang? Di sini ada tulisan uang Bapak Ibu di atas 1. Di sini di lembar 50-an ada uang mainan 2. Di lembar 20.000 uang mainan 3. Jadi jawabannya ada Betul. 3. Luar biasa Bu Wida. Terjebak. Oke Bapak Ibu. Nah, ini mana ekspresi Anda setelah mengikuti sesi hari ini? Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Nomor 3. Nomor 3, melongo gitu ya. Bingung kan? Bingung. Ya, nomor 2 perasaannya. Ada yang nomor 3, terkejut itu nomor 3 ya. Nomor 2, senang, happy, bahagia. Wah, luar biasa sekali. Ada umpan balik yang keren ini dari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini slide terakhir kita. Nah, demikian Bapak Ibu presentasi dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Bila ada hasrat untuk mengundang segera diungkapkan. Kak Iin orangnya pengasih, cukup sekian. Terima kasih. Tuh, Ibu, Bu, materi ini, aduh, luar biasa. Oke. Materinya Ibu luar biasa, Ibu. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Berikutnya ada sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Anggun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iin, materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini, teman-teman, semangat semua ini. Nah, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di sekolah masing-masing Bu Iin, supaya pembelajaran lebih menantang. Ini tentunya juga anak-anak nanti tidak bosan dalam pembelajaran. Bapak Ibu, kami buka sesi tanya jawab untuk yang berikutnya. Mungkin ada sesuatu unek-unek yang ingin disampaikan kepada narasumber kita. Monggo raise hand kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Pak Rahusi ini semangat sekali sepertinya ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau... Kalau sudah disebut nggak pernah mundur Pak Rahusi, Pak. Siap, Pak. Oh ya, siap. Lanjutkan Pak Rahusi. Baik, terima kasih Pak Anggun dan Bapak Ibu guru-guru hebat Nusantara. Mohon maaf saya tidak mengikuti secara secara terus-menerus, soalnya masih di perjalanan tadi untuk mengurusi hal sesuatu yang Pak Anggun juga sudah mengerti tadi. Bu Iin, terima kasih atas penyampaiannya, sungguh luar biasa, sangat inspirasi. Di sini saya Ibu sudah menerapkan beberapa cara kepada anak saya di kelas, bagaimana agar kelas itu tidak garing. Namun terkadang anak-anak itu ketergantungan, Bu. Jadi setiap saya masuk kelas maunya seperti itu terus. Setiap masuk kelas maunya seperti itu. Sedangkan
seperti ice breaking itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kita juga perlu manage waktu kita. Nah, bagaimana cara saya menyikapi kemauan anak seperti itu, yang setiap masuk kelas pengen kaitannya dengan waktu. Saya sudah menekan. Jadi saya pernah coba, 1 hari saya kasih, 1 hari saya enggak. Itu pengaruh juga terhadap semangat belajarnya. Nah, ini saya agak-agak bingung. Apakah saya menekankan ice breaking resikonya adalah mohon maaf Bapak Ibu, saya mungkin buat seperti itu, tetapi anak-anak semangatnya menurun. Beda, sangat jauh ketika saya kasih ice breaking permainan dengan tidak diberi sama sekali. Nah, mohon solusi dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. monggo mungkin bisa dibantu Bu Iin. Ya, pertanyaan yang super sekali Pak Rahusi. Ini dari SDN Sanenrejo 5 ya, mana? 5 ya, Bu Ratna ya. Ya, pertanyaan yang luar biasa Pak Rahusi. Kita kadang-kadang terjebak ya, begitu sudah memberikan ice breaking, kemudian anak-anak itu jadi ketagihan dan lebih ice breaking-nya yang menang. Materinya ini malah nanti aja belakangan, yang penting ice breaking-nya dulu. Bagaimana cara mengatasinya? Tadi sudah ada slide-nya ya, bahwa untuk menentukan ice breaking itu banyak sekali faktornya. Kemudian juga usia juga menjadi bahan pertimbangan. Jadi untuk ice breaking sendiri kita harus paham Pak Rahusi sebelum memberikan. Ini cocok enggak buat anak-anak? Kalau misalkan menjadi kebutuhan, kemudian menjadi ketagihan yang sifatnya kurang positif, ya berarti bisa kita perbaiki kembali. Ini di mana nih kurangnya? Berarti kita harus berefleksi diri. Paling tidak untuk ice breaking itu diberikan pada waktu anak-anak membutuhkan. Tidak harus setiap hari, artinya pada waktu setiap pertemuan justru nanti lebih banyak waktunya itu terkikis di ice breaking-nya itu sendiri. Jadi begitu Pak Rahusi. Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan jawaban sebagai referensi juga, karena tidak cukup 1 kali kalau seperti ini sepertinya. Oke, monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau menambahkan. Ternyata setelah mungkin dari pengalaman Pak Rahusi ini ya, setelah kita melakukan ice breaking, ternyata ada sisi negatifnya gitu ya. Anak-anak jadi apa ya? Jadi ketagihan gitu ya. Tiap hari senang gitu ya. Pengen di ice breaking terus tiap hari gitu Pak Rahusi. Berarti itu kita harus refleksi tadi katanya narasumber apa kelemahannya itu. Mungkin Bu Rosiana ada yang mau ditambahkan, raise hand tampaknya. Monggo Bu, saya kasih waktu. Siap. Makasih Pak buat waktunya. Kalau menurut saya Pak, pengalamannya saya itu memang terkadang anak-anak kayak maunya ice breaking terus akhirnya materi ketinggalan. Tapi saya inisiatif Pak, memberikan kesempatan bagi mereka untuk menciptakan ice breaking sendiri ya kan. Di situ kan mereka sudah bertanya-tanya, wah ini juga kalau ice breaking terus kan nanti juga diminta. Jadi seketika itu mereka tidak akan menuntut. Jadi nanti ada hal-hal yang memang yang membutuhkan ice breaking baru saya kasih kembali. Kayak gitu. Boleh merespon Ibu Rosiana? Bisa dipahami Kak Pak? Halo? Iya, boleh saya respon ya? Boleh ya? Saya tanggapi ya. Siap. Oh, jadi yang Ibu lakukan itu adalah memberikan ice breaking-nya itu kesempatan kepada anak-anak begitu. Jadi ketika mereka kehabisan cara untuk membuat ice breaking, mereka juga tidak akan meminta lagi begitu mungkin. Maksudnya saya sarankan mereka kan biasanya ice breaking-nya kita dari kita kan. Terus dia minta Bu ice breaking terus, baru saya bilang oke lah, dari Ibu sudah tidak ada, itu kan sudah kayak masa itu terus, berarti harus kan diganti. Jadi diciptakan sendiri, disuruh ke mereka ciptakan kayak gitu. Jadi kan mereka berpikir. Nah ini kayak gitu. Ya. Ini hal baru yang baru saya dengarkan Bu. Nanti saya coba terapkan. Terima kasih Bu Rostiana. Wali Mandar Bu ya. Saya Papua Barat Daya Pak. Oh, saya kira Wali Mandar ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bu Rostiana, mungkin bisa membantu nanti Pak Rahusi untuk dicoba. Mungkin ada yang lain selain Pak Rahusi, saya kasih kesempatan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan?
Monggo silakan raise hand dari Sanen Rejo sama Curah Takir. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin ada yang mau coba ini. Mohon maaf Bapak Ibu, mic-nya, mikrofonnya. Mungkin ada yang mau mencoba hari ini sebelum kita akhiri, ada mencoba ice breaking Bu Iin dari teman-teman ini Bu Iin. Mungkin ada yang mau coba ini. Boleh Pak Anggun. Dari Sanen Rejo atau ya, dari Cerah boleh. Takir. Gimana? Oke, sebelumnya ini Pak Anggun, untuk daftar hadir Bapak Ibu bisa diisi di kolom chat, nanti sertifikat langsung terkirim di email panjenengan yang sudah terdaftar. Jadi langsung cek email, sertifikatnya sudah terkirim. Kemudian materi juga sudah saya kirimkan, termasuk ada bonus, ada 39 ide ice breaking seru dalam bentuk e-book. Nah, itu Pak Anggun yang bisa bisa dicek di kolom chat, bisa Bapak Ibu download. Oke, lanjut Pak Anggun. Oke, siap, saya lanjutkan. Monggo bisa diakses Bapak Ibu untuk materi ice breaking dan juga beberapa contoh ice breaking mungkin dari pemateri kita hari ini. Juga untuk link sertifikat. Saya ulangi lagi, mungkin ada yang mau mencoba hari ini. Dari peserta ini Bu In, kalau tadi kan dari narasumber, sekarang dari peserta saya ingin hari ini meng-ice breaking kita semua. Mungkin dari Curah Takir 4, nah ini Pak Ketua ini, Pak Noto mau mencoba ice breaking Pak Noto. Atau yang muda-muda mungkin Bu Eni mungkin. Bu Eni ini ada di depan saya yang kelihatan Bu Eni, Pak Gus ini. Ada yang mau coba? Siap. Oh, Bu Rosiana ini ya. Aduh, sabar Pak. HP dulu, sabar. Siap. Siap, tunjuk saja nanti Bu siapa yang mau dia tuh. Enggak, saya beri waktu. Begini teman-teman, saya perkenalkan dulu Pak. Saya kan masuk di ini Bu Iin, mohon izin Bu. Ibu kan dari Dinas Pendidikan kan. Saya cuma mau tanya Bu, apakah di Kabupaten Sumberjo Jember ya sudah diadakan ini gasing itu gampang, asik, menyenangkan, itu secara khususnya untuk pelajaran matematika dari Prof Yohanes Surya. Sementara belum Bu, mungkin istilahnya berbeda, bukan gasing gitu mungkin ya. Oh, belum. Kalau maksudnya saya ini Bu, bolehlah kerjasama Bu, karena itu sangat bagus Bu untuk guru-guru dan pesertanya. Kebetulan kemarin saya dari Kabupaten Maibra di Papua Barat Daya kan, saya salah satu pesertanya, terus saya sudah jadi trainernya, maksudnya jadi pengajarnya. Sekarang besok tanggal 24 ini saya ke Manado untuk jadi pengajar di sana, jadi trainernya. Nah, ice breaking-nya itu kita dapat dari situ Bu juga. Ada banyak sih juga, tapi kita bersyukur bisa ikut kegiatan webinar ini karena banyak menstimulus saya lagi untuk menciptakan ide-ide ice breaking yang kemungkinan bisa dipakai. Nah, kebanyakan yang kami gunakan itu ada yang sabar ya, bilang begini, kalau anak-anak sudah jenuh, sudah buyar itu kadang kita langsung begini, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus, kayak gitu Bu. Bukannya saja, jadi bisa diisi di sela-sela pada saat pemberian materi. Kita lihat anak-anak sudah jenuh, sudah bosan ya, kita langsung ini saja, langsung spontan saja begitu, kayak gitu. Jadi kayak sudah memang ice breaking-nya, tapi itu sudah terbiasa kayak gitu. Jadi dengan sendirinya kalau ketika guru mengatakan fokus kan sudah, kalau materinya sudah banyak gitu, anak-anak kan kayak jadi buyar juga kan. Jadi kalau dikatakan fokus, dengan sendirinya mereka fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus, kayak gitu sih. Ya gitu bisa aja, Bu. Ya keren sekali itu Bu. Banyak sekali jenisnya ya. Ya Ibu bisa catat nomor saya, mungkin nanti tadi yang kerjasama ya. Nomor saya silakan Ibu catat 081. Sabar.
sabar Bu, nanti hubungi lewat ya Bu. 081 230 230 256 256 533. 533. Nah, Oke kita Bu. lanjut melalui WhatsApp ya, Bu Oke Bu, Rosdiana. saya berharap bisa bekerja sama Bu. Iya, iya, terima kasih Luar Bu Ros. Ini kalau boleh tahu waktunya sampai jam berapa Pak Anggun? Kurang 2 menit ini 10.20 sebentar lagi kita sambutan mungkin Pak Pengawas. Oh, Ada gitu. acara Berarti nggih. boleh ada Bisa satu masuk. pertanyaan lagi mungkin ya. Boleh nggih, monggo. Bapak Ibu, satu pertanyaan atau mungkin satu mau ice breaking ini saya tunggu. Bu Iin yang mau ice breaking ke teman-teman. Saya tunggu hari ini. Ada 2 menit Bapak Ibu, saya beri kesempatan. Waktu 2 menit. Monggo dari sana aja tidak ada? Pak Kusnandiono, Pak itu Oh, pantang mundur bedanya. Biasanya kalau ditunjuk pantang mundur Pak Rauzi. Iya, kayak saya tadi kan nggak mundur, Pak Kusnandiono. Ayo Pak Gus. Monggo Pak Gus dari Saran 4 siap. Mungkin punya ice breaking seru ini untuk teman-teman. Ayo tukaran teman-teman. Saya juga bisa ini, mungkin bisa dibawa ke sekolahnya masing-masing. Monggo Pak Gus atau mungkin yang lainnya Bapak Ibu ada yang punya yang menarik? Raisannya mana? Sebenarnya banyak Pak Anggun. Banyak, yang banyak. Iya. Iya, cuma malu-malu ini Bu, malu-malu ini, nggak mau teman-teman. Breaking ini sebenarnya Bu In. Mungkin dari Saren 3, mungkin dari Pak Anton. Mari on cam ke Bapak Ibu. Tidak ada nih Bu In, tampaknya tidak mau, malu-malu nih, tidak mau ice breaking teman-teman. Biasanya di sekolahan sering diterapkan mungkin, tapi hari ini tidak mau. Saya coba aja kalau tidak ada yang mau Bu In hari ini Bu In. Ya Bapak, silakan Bapak. boleh, Saya coba hari ini sering digunakan, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ini ya. Pak Raus ini sudah banyak yang tahu ini, Pak Rausi dan teman-teman yang lain. Nah gini Bapak Ibu, saya punya speaking untuk teman-teman ini nanti. Yang pertama saya berikan ke Pak Ketua ini, curah takir 4 sudah ready nih Pak Nato. Ini Bapak Ibu, ada clue-nya ini Bapak Ibu ya. Oh, clue pakai clue. Oke, pakai clue, ada clue-nya. Clue-nya itu awal adalah akhir Bapak Ibu. Awal adalah akhir. Oh iya. Oh akhir adalah awal, terbalik saya mohon maaf. Akhir adalah awal. Hari ini saya ingin berkeliling ke hutan di Papua Bapak Ibu karena hari ini ada Bu Rosdiana. Ditunggu Pak, jam 4. Saya ingin berburu di sana Bu, di hutan yang ada di Papua. Saya ingin berburu berbagai jenis hewan yang ada di Papua. Tapi untuk saya tangkarkan, tidak diburu untuk dikonsumsi atau gimana. Saya ingin berburu di sana hari ini. Sekali lagi clue-nya adalah akhir adalah awal. Oke. Yang pertama saya menemukan sebuah burung ini Bu. Saya tembak. Dor. Ketemu burung Garuda. Dor, burung Garuda. Saya selanjutnya ke Pak Rahusi saja. Nah, ini tahu Pak Rahusi mungkin. Pak Rahusi selanjutnya monggo diteruskan Pak Rahusi ingin burung berburu Garuda, apa? Pak. Iya. Waduh, burung Garuda. Cluenya adalah akhir adalah awal. Setelah saya menemukan hewan Pak itu, Anggun memburu burung Garuda, saya memburu ayam. Oh, ada ya ayam hutan ya. Dor berarti ayam hutan. Sekarang dor lagi ke teman yang lain Pak Rausi. Dor lagi ke teman yang lain. Dor lagi ke teman yang lain. Yang lain Pak nyambung, Pak jangan saya lagi. Loh iya, jangan dor ke teman yang lain siapa? Sampean cari. Oh, saya dor. Dor. Yang ada di gambar ini. Biar berpikir teman-teman. Terlalu sering bertemu gue ini saya. Pak Kepala Sekolah enggak apa-apa hari ini. Bebas. Oh begitu. Saya mau nyoba menembak dor SDN saya Nejo 1, Pak. Enggak ada gambarnya ini. Oh, enggak ada gambarnya. Suruh keluar, Pak. Mas Dika. Oh iya, coba saya tembak Mas Dika. Dor, saya nembak ayam. Ayam, Pak Dika. Pak siapa? Andika. Andika. Dor, ayam Pak Dika. Nemu ayam, sudah nemu 2 tadi. Burung Garuda dan ayam yang untuk dibawa itu. Pak Dika? Mic-nya mungkin Pak Dika? Halo Pak Dika.
masih berpikir atau gimana Pak Dika ini? Aduh, enggak kedengaran sepertinya Pak Rahusi. Mungkin yang lain Pak Rahusi. Ganti yang lain Pak Rahusi, yang ada di layar Pak Rahusi. Yang ada di layar. Oke, Nah. saya Dor yang dari Sumatera Selatan, Ibu Septri Suryaningsih. Silakan. Ibu Septi Dor ayam, Pak Rahusi nemu ayam tadi. Monggo Bu Septi. Clue-nya adalah akhir adalah awal. Akhir adalah awal Bu. Mic-nya Bu, mic-nya bisa diaktifkan mungkin mikrofonnya. Nggih. Iya Pak, sudah. Pak Rahusi nemu ayam di hutan Papua. Minta tolong bisa diulang Pak. Iya, clue-nya adalah akhir adalah awal. Pak Rahusi nemu ayam di hutan Papua, Bu. Ya. Akhir adalah awal. Akhir Ya. adalah awal. Di Papua. Iya. Pak Rahusi tadi nemu ayam, berburu ayam dia. Ayam Papua ya. Papua banyak hewan juga, Bu. Jadi jangan Banyak. bingung. Di Papua nemu monyet ya Pak. Oh iya, banyak juga temannya itu ya, monyet ya. Di Papua nemu monyet. Oke, terima kasih partisipasinya Bu Septi. Sama-sama Pak. Oh ya Pak. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ahmad Rasmusi. Oke. Bapak Ibu tidak terasa mungkin waktu saya mendampingi Bapak Ibu dari pagi tadi sampai hari ini. Mungkin dan yang terakhir ada beberapa masukan dari Bapak pengawas kita, Bapak Muhammad. Selamat siang Pak Muhammad. Halo. Selamat siang, mungkin berkenan menutup kegiatan kita pada hari ini Pak Muhammad. Assalamualaikum Pak Muhammad. Tidak ada Bu In. Sepertinya Bapak pengawas lagi sibuk ini. Oke. Sibuk, masih pelantikan mungkin Pak Anggun. Iya, oke. Bapak Ibu, terima kasih banyak partisipasinya hari ini. Kita bisa berbagi praktik baik ini dari narasumber kita. Demikian acara webinar kita di siang hari ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan kita di siang hari ini membawa banyak manfaat khususnya bagi anak didik dan agar pembelajaran kita semakin efektif, bermakna. Saya selaku moderator Bapak Ibu pada webinar hari ini, mohon maaf bila ada kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di event-event berikutnya, Win. Untuk link sertifikat mungkin sudah dibagikan Bapak Ibu. Link itu sertifikat saja. sudah dibagikan, saya boleh. Saya selaku moderator sekali lagi, manakala mungkin ada yang tutur kata yang kurang berkenan dari Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Pak Anggun. Foto dulu, bisa oke Bapak Ibu, saya ambil. Bu In aja. Coba. Ya. Kamera. Bapak Ibu mohon di on cam. On cam ya. Nah ini senyumnya manis-manis sekali. 1, 2, 3. Oke, layar pertama sudah. Ini ada beberapa layar Pak Anggun karena luar biasa. Iya, Kak, Bu. Ada 3 layar. Siang hari ini. Ekspektasi ini Pak Anggun di atas. Tadi saya kira hanya lingkup PKG saja, ternyata luar biasa. Banyak dari luar pulau juga. Oke, lembar kedua. Ini sudah, ini Pak Anggun ada yang sudah off cam. Lembar ketiga. Oke, sudah Pak Anggun, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di webinar berikutnya. Sama Bu. Sama Bu, makasih atas Sama ilmunya. Ibu.
Agus, izin tanya. Sertifikatnya gimana ya, Bu? Kenapa ya kalau mau mengisi link absen selalu diminta login terus, Pak? Bapak Ibu yang lain ada kendala juga dalam mengisi daftar hadir? Sudah ada, Bu. Sudah Tidak ya? ada. Sertifikat langsung terkirim ke email. Jadi Ibu yang terkendala itu mungkin sudah masuk dengan email belajar ke apa Ibu? Iya Bu, Bu Mairi dicoba ya Bu. Yang lainnya tidak ada kendala di sini Bu. Sudah ada. Ya sudah masuk. Sudah ada, Bu. Bu, mohon izin Bu, sertifikatnya maksudnya dilihat di mana ya? Sertifikat saya sudah masuk. Sudah ada Ibu. Sudah ada Ibu. Di email Ibu langsung masuk ke email yang dipakai untuk misi daftar hadir. Iya. Sudah masuk Bu. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Nanti bisa menghubungi Bu Iin kalau ada yang bermasalah Bapak Ibu. Monggo silakan bisa meninggalkan room. Kelihatan Pak Agus. Saya keluar Pak, saya keluar Pak. Kalau mungkin traffic padat, Mohon bisa izin kita keluar nanti ya, Pak. agak sore ya, ngisi sertifikatnya, ngisi link daftar hadir. Ini kan Kami buka sampai jam 9 malam. kolom Daftar chat hadir. ngisi daftar hadir Google.com, tapi nggak bisa. Keluar lagi. Boleh keluar nggak coba? Izin Bu, saya keluar dulu. Iya. Halo. Dadah Bu. Izin keluar ya, Bu. Dadah Bu. Halo Ibu. Link daftarnya bermasalah Ibu. Masalahnya di mana Bu? Tidak bisa. Yang lain tidak ada kendala Bu. Coba dicek emailnya mungkin. Ini ada traffic padat, jadi mungkin bisa setengah jam lagi mengisinya kalau ada tulisan traffic padat. Karena memang kita sedang bersamaan semua mengisi di sini. Bisa dulu ya. sertifikat saja Ibu. Boleh? Di kolom chat kan ini isi daftar hadir. Ya. Boleh WA ke saya Bu yang ada kendala untuk daftar hadir, nanti bisa saya kirim ke WA-nya. Coba ini yang apa? Ini diklik ya. Di chat. Halo Ibu. Halo. Gimana? Saya bisa WA Ibu. Apanya nggak bisa Bu? Saya bisa minta Ibu punya nomor WA, soalnya saya mau isi daftar hadir tidak bisa akses Ibu. Oh ya, boleh. Tadi sudah saya tulis di kolom chat Ibu, saya ulangi lagi ya. 081 230 256 533. Sudah 081 230 256 533. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Nanti saya chat Ibu. Boleh, boleh. Ya Ibu.